Baik, eh, kita akan melanjutkan materi klasifikasi ya dengan menggunakan decision tree. Jadi pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana membentuk model decision tree dengan menggunakan salah satu algoritma yang cukup terkenal yaitu algoritma Han. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana mengevaluasi model yang sudah kita bentuk. Jadi di sini nanti akan kita bahas ada 3 bahasan. Yang pertama adalah bagaimana mengevaluasi performa dari model decision tree, kemudian jenis-jenis error ya, jenis-jenis error classification secara umum, dan kondisi yang disebut dengan overfitting dan underfitting. Kemungkinan kalian sudah pernah mendapatkannya pada materi-materi sebelumnya. Jadi di sini kita akan lebih tekankan pada mode kondisi underfitting dan overfitting untuk model decision tree. Baik, sama seperti model klasifikasi yang lain, salah satu teknik untuk mengevaluasi performa dari model decision tree itu kita bisa menggunakan pengukuran akurasi dan error. Akurasi itu bisa kita hitung dari jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Kebalikannya itu adalah error rate atau tingkat kesalahan yang merupakan pembagian atau perbandingan antara jumlah prediksi yang salah dengan jumlah prediksi keseluruhan. Sudah pasti kita akan menginginkan model kita itu menghasilkan akurasi tinggi dan tingkat kesalahan atau error rate yang rendah. Nah, di dalam model klasifikasi, kita mengenal 2 model error ya. Dua jenis error. Yang pertama adalah resubstitution error, yaitu error yang kita dapatkan berdasarkan data training. Atau dengan kata lain, itu adalah error yang kita peroleh atau yang terjadi pada saat proses pembelajaran atau training. Yang kita gunakan dengan menggunakan data training ya. Kemudian ada yang disebut dengan generalization error. Itu adalah error yang kita peroleh dengan menggunakan data yang kita sebut dengan data test atau data testing. Atau kalau di dalam model klasifikasi itu adalah pada saat apply atau model deduksi ya. Model yang baik itu harus mempunyai training error dan generalization error yang rendah. Jadi dua-duanya harus lebih rendah. Nah di sini nih kita nanti akan menemui 2 jenis kondisi yang disebut dengan underfitting. Ya, kondisi underfitting, yaitu model dalam kondisi underfitting itu adalah model yang mempunyai training error maupun test error atau generalization error yang tinggi. Di sini terjadi pada saat kalau kita berbicara mengenai model decision tree, itu ukuran pohonnya masih terlalu sedikit, terlalu kecil. Misalkan dia hanya terdiri dari 3 simpul, bahkan baru 1 simpul, maka dia belum belajar dengan baik. Ya. Jadi model tersebut belum mempelajari struktur data yang sebenarnya. Kemudian ada kondisi yang disebut dengan overfitting. Kondisi overfitting atau overfitting model itu adalah model yang pada saat kita melakukan training dia sudah rendah, tapi pada saat dites dengan menggunakan data testing, ternyata errornya masih cukup tinggi. Ya. Jadi ini satu kondisi ini sering terjadi pada saat jumlah simpul pada decision tree ini juga terlalu besar. Terlalu besar ya. Nah, kita bisa lihat contoh di sini ya.
misalkan kita punya data yang berbeda kelas, bedakan menjadi dua kelas. Kelas yang biru, warna biru ini adalah triangular ya, atau segitiga, sedangkan yang warna merah itu adalah circle ya, atau lingkaran-lingkaran. Jumlahnya di sini sama. Nah, kalau kita lihat mereka dipisahkan. Ini kalau kita ingin mendapatkan mengklasifikasikan ya, dua kelas ini dengan baik, maka kita perlu membuat sebuah batas ya, batas yang pasti bentuknya itu, saya ganti warnanya hijau ya. Yang pasti batas itu adalah batas yang bentuknya bukan linear, tapi bentuknya adalah sirkular ya. Jadi kalau kita bentuk garisnya, itu pasti kita akan mendapatkan bentuk yang circular untuk memisahkan antara dua kelas ini, yaitu kelas yang warna biru dan kelas yang warna merah. Di mana kita bisa tentukan sebuah persamaan circle atau lingkaran yang nilainya antara ya, garis ini ya, antara setengah sampai dengan 1 ya. Jadi setengah ini adalah batasnya setengah. Ini kan setengah. Kemudian yang di sini sampai di sini gitu ya. Saya beri warna lain. Ini sampai sini itu dia jari-jarinya adalah 1 gitu ya. Jadi dia antara setengah sampai dengan 1. Ini persamaan dari lingkaran yang membatasi dua daerah tersebut gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini kita bangun dengan menggunakan batas itu ya. Batas itu kita bangun dengan menggunakan decision tree. Maka kita memerlukan sejumlah simpul untuk membangunnya ya. Data tesnya kan cukup besar. Nah, kalau kita perhatikan yang arah di sini itu adalah jumlah simpulnya. Pada saat jumlah simpulnya itu semakin besar gitu ya, training errornya ini, training error yang warna merah, itu dia semakin mengecil. Nah, namun, pada saat diuji dengan data tes, ternyata kecenderungannya pada satu titik tertentu dia akan turun, tapi pada satu titik tertentu dia akan kembali naik. Nah ini, jadi kondisi yang seperti ini yang disebut dengan kondisi overfitting. Nah, sehingga kalau kita ingin membangun model yang baik, terkadang kita harus mengorbankan error pada saat training. Ya. Jadi kita akan memilih satu kondisi di mana kondisi itu akan memberikan tes error yang lebih bagus dibandingkan dengan kondisi yang lain. Misalkan di sini kita dapatkan satu kondisi yang paling rendah gitu ya dari data tesnya. Meskipun di sini dia lebih tinggi errornya dibandingkan kondisi yang di sini gitu ya, maka akan lebih baik kalau proses pembentukan atau pemodelan dari simpulnya itu berhenti di sini. Berhenti di sini. Gitu ya. Tuh. Ini adalah kondisi underfitting dan overfitting. Jadi kondisi overfitting itu adalah kondisi yang oleh beberapa kasus classification itu sangat dihindari. Gitu ya. Kondisi overfitting adalah kondisi yang sangat dihindari. Nah, kondisi overfitting itu bisa terjadi ya,
jika data yang kita gunakan pada data trainingnya itu mempunyai noise. Jadi ada kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya overfitting. Salah satunya itu bisa terjadi kalau dataset kita itu atau data yang kita gunakan untuk training itu memiliki noise. Noise itu artinya data itu sebenarnya salah, tapi kita gunakan untuk membentuk model. Data yang salah kita gunakan untuk membentuk model. Contohnya ini, ya, bad, kelelawar. Ya. Jadi ini adalah data yang digunakan untuk menentukan binatang itu termasuk mamalia atau bukan, ya, mamalia atau bukan. Di mana untuk menentukan dia mamalia atau bukan itu ditentukan oleh variabel yang disebut dengan body temperature, temperatur tubuhnya, apakah dia jenis binatang yang kalau kita sebut itu berdarah panas atau berdarah dingin gitu ya. Kemudian apakah dia melahirkan anaknya, bukan bertelur. Lalu apakah dia berkaki 4 ya, dan atau dia berhibernasi gitu ya. Jadi ada 4 variabel yang digunakan untuk menentukan sebuah binatang atau makhluk ya, makhluk hidup itu termasuk kelas mamalia atau bukan. Nah, di sini di data ini ada error ya, ada klasifikasi yang salah. Jadi data yang kita gunakan untuk data training itu salah, yaitu apa? Bad. Bad itu kelelawar. Kelelawar itu meskipun dia bisa terbang, ya, kadang kita memasukkannya sebagai burung gitu ya, burung, tapi sebenarnya dia termasuk mamalia. Nah, tapi di sini kita memberikannya dia bukan mamalia. Demikian juga ikan paus. Ikan paus meskipun dia hidupnya di air dan kita sering menyebutnya ikan, tapi sebenarnya dia juga termasuk mamalia. Nah, dan di sini kita menentukan kelasnya salah. Gitu ya. Jadi ini yang kita sebut dengan error. Error yang kita berikan pada saat dia akan digunakan untuk melakukan proses training. Pada saat data yang seperti ini kita gunakan, maka nah ini, misalkan data yang tadi itu kita gunakan untuk membentuk, nah diperoleh modelnya adalah terbentuk seperti ini. Sebut saja di sini kita sebut modelnya adalah model M1. Di sini yang kita dapatkan modelnya ya. Nah, model ini kalau kita uji dengan data ini ya, data training, dia benar 100%. Ya, dia benar. Training errornya 0. Nah, tapi kalau kita uji dengan data tes gitu ya, misalnya kita punya data tes lain ya, data tes lain yang bukan data training ini ya, contohnya di sini, maka kita akan mendapatkan lebih banyak error ya. Di sini kita lihat contohnya human. Human manusia itu kan sebenarnya bisa dikategorikan sebagai mamalia ya, meskipun dia tidak berkaki 4 gitu ya. Nah, harusnya di sini dia yes. Namun kalau kita telusuri dengan menggunakan, kita apply ya di sini dengan menggunakan pohon yang di sini, kita coba body temperaturnya adalah warm, kemudian dia melahirkan atau tidak, iya, berkaki 4 atau tidak, no, gitu ya, dan kita tidak berkaki 4, ternyata dia dikategorikan sebagai non-mamalia, no. Jadi hasil
yang kita terapkan pada model no, tapi di sini harusnya adalah ya, gitu ya, sehingga di sini muncul error, error, tidak sesuai. Demikian juga dolphin, dolphin ini meskipun dia bukan berkaki 4, dia kan tidak berkaki ya. Nah, di sini dia nanti akan masuk ke non mamalia lagi, padahal harusnya dia mamalia. Kemudian ada di sini spiny amphitheater, itu sejenis terenggiling gitu ya. Sejenis terenggiling. Nah, itu ternyata meskipun dia berkaki 4, ya ini body temperaturnya ya, tapi dia tidak melahirkan, dia bertelur. Ya, dia bertelur. Bertelur. Nah, ternyata karena dia bertelur, maka dia dikategorikan bukan mamalia oleh model yang kita bentuk berdasarkan data training ini. Nah, sehingga karena kondisi noise tadi, terjadilah yang namanya overfitting. Di sini kita lihat training errornya 0, tapi tes errornya lebih besar, 3/10. Kemudian kondisi overfitting juga bisa terjadi nah ini sama ya. Kalau yang ini dia modelnya, nah ini dia digunakan data ininya ya, data model yang kedua ini, dia kita hentikan ya di sini. Harusnya kan dia sampai full gitu ya, tapi dia dihentikan di sini. Ya, kita hentikan pada satu kondisi, meskipun training errornya dia lebih besar gitu ya, lebih besar di sini. Tapi ternyata setelah kita coba dengan menggunakan data yang tadi, ini errornya lebih kecil. Human, ya, human, yes. Give birth, yes. Maka dia masuk mamalia. Dia tidak memperdulikan apakah berkaki 4 ataupun melakukan hibernasi. Ya. Nah, ini benar. Kemudian di sini juga benar. Dolphin juga benar. Meskipun ada satu yang masih salah, yaitu spiny amphitheater. Nah, ini adalah contoh penanganan tadi yang di sini ya. Untuk menghindari adanya overfitting gitu ya, maka kita hentikan proses pembentukan simpulnya pada saat jumlah simpulnya masih sedikit, ya, lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit dan mungkin pada saat dia masih sedikit model simpulnya tadi, dia akan menghasilkan error yang masih tinggi. Tapi kondisi itu sedikit menghindari adanya overfitting tadi. Ya, kita lihat perbedaannya kalau kita melakukan yang full, ini full, dia benar 100% gitu ya. Tapi justru tes errornya lebih tinggi. Tapi begitu dia dihentikan sebelumnya, training errornya tinggi, tapi tes errornya dia lebih rendah. Ini ya. Ini kondisi penanganan adanya overfitting yang terjadi karena adanya noise. Tuh ya. Nah, overfitting itu juga bisa terjadi pada saat kita menggunakan data yang kurang mencukupi. Kurang mencukupi itu artinya data yang kita gunakan itu masih terlalu sedikit memberikan informasi mengenai pembagian kelasnya. Sehingga ada yang masih kurang relevan. Ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini. Data trainingnya itu, kalau kita lihat, jumlah yang menunjukkan dia mamalia dan tidak gitu ya. Dia sedikit sekali, hanya satu data.
Sedangkan yang tidak itu ada 4 data gitu ya. Jadi tidak balance, sudah pertama tidak balance dan jumlahnya juga masih sedikit sekali, hanya 5 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bentuk model decision tree dengan menggunakan data training yang seperti ini, terbentuklah seperti ini ya. Hampir mirip seperti tadi. Kemudian, ini kalau kita apply, kita lakukan proses deduksi dengan menggunakan model yang kita bentuk ini, ternyata ini juga akan memberikan error yang cukup tinggi. Kita coba ya. Apakah ini sudah 100%? Kita coba. Kita coba ya. Salamander. Salamander, body temperaturnya cold. Jadi di sini dia masuk mamalia, non mamalia, betul. Kemudian guppy, cold, non mamalia juga, betul. Eagle, burung ya, worm, ya. Kemudian hibernate, no, non mamalia, dia berhentinya di sini, no, betul. Whirlwill, worm, kemudian dia hibernate, ya, dia di sini ya, ya. Kemudian apakah dia berkaki 4? No, maka dia non mamalia, betul. Platypus, worm, kemudian apakah dia berhibernasi? Ya, ya. Kemudian masuk ke folate, jadi ada berkaki 4 kah? Ya, maka dia masuk mamalia. Betul. Jadi kalau kita lihat errornya ini itu adalah 100%. Ya, 100%. Sorry, kok errornya? Akurasinya 100% dan errornya 0. Oke. Sama, kalau kita ini uji, ini kan mirip sama dengan model yang kita dapatkan yang di sini tadi ya. Ini sama. Nah, kalau kita uji dengan data yang seperti ini juga akan muncul tes error yang lebih tinggi. Oke ya. Nah, ini. Jadi, kondisi overfitting itu bisa terjadi karena adanya noise pada data kita, juga bisa terjadi karena data atau data yang contoh yang kita gunakan atau data training yang kita gunakan itu jumlahnya tidak mencukupi. Nah, sekarang terkadang kita perlu memprediksikan apakah model kita itu nanti akan menimbulkan adanya overfitting atau tidak. Ya. Caranya bagaimana? Maka kita perlu melakukan estimasi error ya, estimasi error pada saat tes atau yang kita sebut dengan generalization error. Bagaimana melakukan estimasi error? Berarti kalau kita tahu errornya pada saat estimasinya itu lebih tinggi, maka kemungkinan dia akan terjadi overfitting. Maka kita perlu melakukan tindakan-tindakan yang menghindari terjadinya overfitting.